Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Pena Jilid 5B tema 4 yang berjudul Sehat Itu Penting. Langsung saja dibuka bukunya halaman 28 adik-adik. Di sana ada sebuah pantun atau ayo berlatih bahasa Indonesia. Saya bacakan dulu yang A. Beli pisang satu tandan, pisang ditaruh di atas bangku. Ayo kawan gerakkan badan supaya badan tidak kaku. Isi dari pantun adalah ajakan agar kita berolahraga, sedangkan amanatnya adalah agar badan tidak kaku, sebaiknya kita berolahraga. Kemudian yang B, pergi bermain bersama Rima, tak lupa mengajak Deli. Kesehatan adalah hal utama, kesehatan tak dapat dibeli. Makna dari pantun tersebut adalah anjuran agar kita selalu menjaga kesehatan. Sedangkan amanatnya adalah menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting. Kemudian nomor 2, carilah sebuah pantun, ceritakan isi atau makna dan amanat yang terdapat dalam pantun tersebut. Ini saya buat sendiri rupanya pantunnya adik-adik. Ini dia, pemandangan di Teluk Bayur, tampak subuh cepat berangkat. Makanlah buah dan sayur agar tubuh sehat dan kuat. Isi dari pantun tersebut adalah anjuran untuk makan buah dan sayur, sedangkan amanatnya adalah makan buah dan sayur dapat menyehatkan tubuh kita. Kemudian di halaman 29 ada ayo berlatih IPA. Adik-adik, nomor 1, apa penyebab dan gejala jantung koroner? Jawabannya adalah penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak, zat kapur. Gejalanya adalah sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Nomor 2, apa penyebab dan gejala varises? Penyebabnya adalah faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Sedangkan gejalanya adalah pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Nomor 3, apa perbedaan antara hipertensi dan hipotensi? Ada di atasnya kalau adik-adik baca. Perbedaannya adalah hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah meningkat, sedangkan hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah menurun. Kemudian ke halaman 32 ada ayo berlatih IPA. Adik-adik, nomor 1, A. Apa penyebab dan gejala anemia? Jawabnya adalah penyebabnya kurang sel darah merah dalam tubuh, pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Sedangkan gejalanya adalah mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, wajah tampak pucat. Yang B, bagaimana cara mencegah terjadinya anemia? Jawabnya dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, daging sapi. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang leukemia dan thalassemia? Leukemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Sedangkan thalassemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Nomor 3, bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan? Jawabnya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, olahraga teratur, serta cukup tidur dan istirahat. Kemudian kita menuju ke halaman 33, yaitu ada ayo berlatih SBDP. Nomor 1, tentukan properti tari yang digunakan pada tarian-tarian berikut. Ini ada tari kipas pakarena, tari piring, dan tari perang. Oke, yang A, tari kipas pakarena berarti propertinya adalah kipas. Yang B, tari piring berarti propertinya adalah piring. Dan yang C, tari perang berarti propertinya adalah anak panah dan busur. Nomor 2, carilah 3 contoh tarian yang menggunakan properti. Sebutkan nama properti yang digunakan pada setiap tarian. Ya, tari piring, propertinya piring. Tari topeng, propertinya topeng. Tari merak, propertinya selendang. Kemudian di halaman 34 ada bahasa Indonesia. Nomor 1, tentukan isi atau makna dan amanat pantun orang tua berikut, lalu ceritakan di depan kelas dengan percaya diri.
Pergi ke pasar membeli jamu diminum, jangan manisnya saja. Jagalah pola makanmu agar tetap sehat di usia senja. Ya, isi pantunnya adalah pola makan yang baik membuat kita sehat hingga tua. Amanatnya adalah untuk mendapatkan tubuh yang sehat di usia tua, sebaiknya kita jaga pola makan sejak dini. Kemudian di halaman 36 ada ayo berlatih. PS nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang pembangunan sosial budaya? Jawabnya, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nomor 2, apa yang dapat dilakukan seorang siswa untuk mendukung pembangunan sosial budaya dalam aspek bahasa? Jawabnya, siswa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nomor 3, apa yang dapat dilakukan masyarakat agar pembangunan sosial budaya berkaitan dengan alam dapat berjalan dengan baik? Jawabnya, memanfaatkan alam untuk membangun sarana sesuai kebutuhan dan harus melestarikan alam. Lanjut ke halaman 37, di sana ada ayo berlatih PPKN nomor 1, apa yang dilakukan jika musyawarah tidak mencapai kata mufakat? Jawabnya adalah dilakukan pemungutan suara terbanyak atau voting. Nomor 2, tuliskan 3 contoh kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat. Jawabnya, memilih ketua RT, menentukan jadwal ronda malam, dan mengadakan acara HUT RI. Nomor 3, apa tanggung jawab warga masyarakat? Tanggung jawabnya banyak adik-adik, salah 3-nya adalah saling menghormati tetangga, menjaga kebersihan dan keamanan, menolong tetangga yang kesulitan. Nomor 4, apa tanggung jawabmu dalam bermusyawarah? Jawaban saya adalah mau menerima keputusan yang telah disepakati, kemudian menjalankan hasil keputusan musyawarah. Itu nomor 5, silakan dikerjakan secara mandiri. Kita lanjut ke halaman 39, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Bacalah pantun berikut dan tuliskan isi dan amanatnya. Burung puyuh lari ke semak, tidak lupa kembali ke sarang. Jika terlalu banyak makan lemak, darah tinggi bisa menyerang. Isi pantun tersebut adalah jika kita terlalu banyak makan lemak, kita bisa terkena darah tinggi. Amanatnya adalah makanlah makanan yang tidak banyak mengandung lemak. Kemudian halaman 42. Di sana ada ayo berlatih SBDP. Perhatikan gambar pola lantai berikut. Pertanyaannya adalah, properti apakah yang digunakan pada tarian tersebut? Jawabnya adalah kipas. Nomor 2, sebutkan pola lantai yang digunakan pada setiap gambar. Ini pola diagonal adik-adik, yang B pola zigzag, yang C pola melingkar atau lingkaran. Seperti ini jawabannya. Sekarang kita ke ayo berlatih bahasa Indonesia yang ada di halaman 43. Nomor 1A, lengkapilah sampiran pantun nasihat berikut. Saya baca dulu ya adik-adik. Oh, ini saya dulu berarti. Saya isi di sana, panas dan terik matahari, paling enak minum es buah. Berolahraga setiap hari, tubuh sehat tak mudah lelah. Kemudian yang B, apa amanat dari pantun yang kamu buat? Yang B, amanatnya adalah dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat dan tidak mudah lelah. Nomor 2A, lengkapilah sampiran dan isi pantun nasihat berikut. Kapal berlabuh di dermaga, sepak bola nama olahraga, Saya jawabnya seperti ini adik-adik. Kapal berlabuh di dermaga, diikat kuat pakai tali. Sepak bola nama olahraga, paling disukai murid laki-laki. Kemudian yang B, apa amanat pantun yang kamu buat? Amanatnya adalah murid laki-laki biasanya menyukai olahraga sepak bola. Nomor 3, buatlah sebuah pantun nasihat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Ceritakan amanat pantun yang kamu buat. Oke, pantun yang saya buat adalah pagi memancing dapat ikan patin. Ikannya lepas berenang ke hulu. Olahragalah secara rutin agar tubuh sehat selalu.
Amanatnya adalah olahraga sebaiknya dilakukan dengan rutin agar tubuh sehat selalu. Menuju ke halaman 45 di sana ada ayo berlatih bahasa PKN maksud saya. Nomor 1, apa bentuk tanggung jawabmu dalam melaksanakan tugas? Yang pertama, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas sesuai keputusan bersama, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nomor 2, tugas apa saja yang pernah diberikan kepadamu di sekolah? Jawabnya adalah tugas membuat kerajinan tangan, menggambar organ pencernaan, dan organ pernapasan. Nomor 3, tuliskan salah satu pengalamanmu melaksanakan tanggung jawab terhadap sebuah tugas yang diberikan oleh gurumu. Buatlah dalam bentuk laporan tertulis seperti berikut. Kegiatan. Kegiatannya adalah menggambar organ pencernaan manusia. Tugas. Menggambar organ pencernaan manusia di kertas karton. Tanggung jawab. Mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk guru dan dikumpul sesuai jadwal. Hambatan. Gambar sering terjadi kesalahan dan kurang rapi. Cara mengatasi. Menggambar dengan sketsa pensil terlebih dahulu lalu ditebalkan dengan spidol. Oke adik-adik, saya rasa sampai di situ dulu perjumpaan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan. Dan juga di share kepada teman-temannya ya adik-adik, agar mereka juga bisa mengisi buku Pena Jilid 5B tema 4 yang berjudul Sehat Itu Penting. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangannya. Sampai jumpa.